Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, untuk video kali ini kita akan mengetahui bagaimana memberi nama senyawa. Sebelumnya kita sudah belajar tentang atom, konfigurasi elektron, kemudian ikatan kimia. Nah, atom-atom itu berikatan membentuk molekul. Molekul adalah gabungan dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Nah, molekul dibedakan menjadi dua. Ada molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur itu jika unsurnya sama, jadi gabungan lebih dari satu, dua unsur atau lebih bergabung menjadi satu, unsurnya sama, itu disebut molekul unsur. Kalau unsurnya berbeda, itu disebut molekul senyawa, atau lebih dikenal dengan senyawa saja. Nah, bagaimana tata namanya? Nah, kita akan bahas aturan penamaan. Tapi sebelumnya, tetap kita harus hafal ini ya, di tabel periodik unsur, lambang-lambang ini adalah unsur apa? Misalnya H itu hidrogen, Li litium, Na natrium, dan seterusnya. Ini harus kita hafalin. Nah, baru nanti kita akan belajar nama dari senyawa, karena senyawa gabungan dari unsur-unsur ini. Nah, bagaimana tata nama untuk senyawa biner? Nah, senyawa biner, kita mulai dari senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua unsur, bisa logam dengan non-logam atau non-logam dengan non-logam. Jadi hanya dua unsur. Nah, yang pertama, jika unsurnya itu biner dari logam dan non-logam, sering kita sebut dengan senyawa ion. Nah, yang pertama, jika logamnya itu hanya memiliki satu bilangan oksidasi atau satu bilok, yaitu golongan 1A, 2A, dan 3A. Golongan 1A jika menjadi ion selalu plus 1. Golongan 2A jika menjadi ion itu selalu plus 2. Golongan 3A itu jika membentuk ion selalu plus 3. Nah, ini ya, golongan 1A bisa dilihat di tabel periodik. Itu ada litium, natrium, kalium, dan seterusnya. Nah, aturannya itu nama unsur ditulis terlebih dahulu, kemudian diikuti nama unsur non-logam dan diberi akhiran ida. Contohnya, NaCl itu namanya natrium klorida. BaCl2 itu barium klorida. Kemudian AlCl3 itu aluminium klorida. Walaupun ini ada angka 2 dan 3 itu tanpa diberi penamaan monoditri. Itu nanti yang awalan angka Yunani itu hanya dipakai untuk senyawa kovalen atau non-logam dengan non-logam. Nah, ini kalau kita uraikan, pasti yang Na itu selalu ya, Na itu karena golongan 1 Na golongan 1 itu kalau terurai selalu membentuk Na plus dan Cl min. Nah, Ba barium itu golongan 2, maka kalau mengurai selalu akan menjadi muatan 2 plus. Maka dengan Cl min. Nah, kalau kita setarakan ini 2 Cl min. Aluminium itu termasuk golongan 3. Walaupun tidak diketahui, kita kalau menguraikan harus selalu Al3 plus dan dengan Cl min. Atau kalau kita setarakan jadi 3 Cl min. Nah, itu untuk senyawa yang hanya memiliki satu bilangan oksidasi.
Nah, bagaimana untuk senyawa yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1? Ya, dari unsur logam dan non-logamnya. Itu penamaannya bisa dengan dua cara. Yang pertama, nama logam diikuti dengan bilangan oksidasinya, angka Romawi, 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Kemudian diberi nama non-logamnya, diberi akhiran ida. Nah, ini contohnya ya. FeO itu besi 2 oksida. Fe2O3 besi 3 oksida. FeCl3 itu besi 3 klorida. Nah, ini dari mana bisa 2, 3? Itu dari muatannya atau biloknya. Kalau kita uraikan, misalnya Fe itu akan menjadi Fe 2 itu berarti 12 dengan O2 min. Besi 3, kenapa besi 3 padahal angkanya ini 2? Nah, ini karena dia kalau terurai itu Fe-nya Fe3 plus ditambah dengan O2 min. Ya, ini 3 inilah yang untuk penamaan jadi besi 3. Nah, kalau dikali silang kan akan terbentuk senyawa ini Fe2O3. Ini juga FeCl-nya 3, tapi Fe-nya ini 3 dari mana? Karena muatannya 3 plus. Fe3 plus tambah Cl min. Ini kalau disetarakan tinggal ini 3 Cl min. Kalau ini disetarakan, Fe-nya 3 berarti ini 3. Ini 2. Itu ya. Nah, kemudian nama lain itu pakai nama Latin ya, dengan akhiran I atau O. Nah, untuk FeO itu ferrooksida karena Fe 2+. Ya, FeO sama seperti ini namanya ferrooksida. Kemudian yang ini Fe2O3 itu namanya besi 3 karena Fe-nya Fe3+. Kemudian kita lanjutkan dengan tata nama senyawa biner yang dari unsur non-logam dan non-logam. Nah, sering kita sebut dengan senyawa kovalen ya, karena terbentuk dari non-logam dan non-logam. Nah, itu penulisannya itu yang memiliki ya kecenderungan muatan positif. Kalau ke elektropositifan itu lebih dahulu. Atau kalau elektronegativitasnya lebih kecil itu diawali, kemudian yang elektronegativitasnya yang besar itu yang belakangnya. Nah, kemudian atom yang paling kanan atau yang terakhir itu diberi akhiran ida. Nah, contohnya bagaimana? Itu yang pertama, yang hanya membentuk satu senyawa maka penamaannya dilakukan dengan menyebut kedua unsur tersebut ya, diberi akhiran ida, misalnya HCl, hidrogen klorida ya. Ini tidak ada kemungkinan untuk 2 atau lebih ya. Beda dengan misalnya nanti CO, ada CO, kemudian ada CO2, NO, ada NO, ada N2O dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, jika membentuk 2 atau lebih senyawa ya. Nah, ini ada diawali dengan awalan Yunani ya. Itu kalau 1 namanya mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, ada pengecualian. Awalan untuk 1 mono itu ditiadakan kecuali untuk karbon monoksida. Nah, CO ini pokoknya pakai monok ya. Monoksida. Nah, contohnya apa? Misalnya senyawa kovalen namanya itu N2O. Nah, 2 itu tadi apa? Di, maka dinamakan dinitrogen oksida.
NO itu nitrogen oksida. Sama-sama satu maka tanpa mono. Nah, kalau CO2 berarti karbon, 2 itu di karbon dioksida. Selanjutnya, tata nama senyawa poliatomik. Nah, senyawa yang dibentuk dari ion-ion poliatomik itu terdiri dari 2 unsur atau lebih yang bergabung dan mempunyai muatan. Nah, ini disebut ion poliatomik. Bisa berupa kation atau ion muatan negatif dengan ion muatan positif. Kation positif, anion negatif. Nah, pemberian nama poliatom diawali dengan menyebut nama kation, diikuti nama anion. Nah, contoh ion atau kation, ion positif itu NH4+, namanya ion amonium. Ada yang ion negatif itu klorid. Sama-sama ClO, ada ClO2-, ClO3-. Ada ion klorat, ion nitrat. Nah, kalau digabung ion positif dan negatif, ini misalnya NH4Cl, maka namanya amonium klorida. NaClO2, natrium klorid. NaClO3, natrium klorat. NaNO3, natrium nitrat, dan seterusnya. Banyak nama-nama senyawa ion poliatomik. Nah, misalnya ini ya, ada H+ ion hidrogen. Kalau yang tadi ion yang memiliki bilag lebih dari 1 nih ada 2, 3, misalnya Mn2+, berarti ion mangan 2. Kalau Mn13 ion mangan 3. Besi 2, besi 3. Ada misalnya Pb ya, timbal 2, timbal 4. Cu, tembaga 1, tembaga 2, dan seterusnya. Ini kation ya, yang bermuatan positif. Nah, contoh yang bermuatan negatif, yang mono ataupun yang poli. Misalnya Br- berarti ion bromida. Cl klorida. Ya, ada 4 nih malah, ClO, ClO2, ClO3, ClO4. Ini sama-sama min. Ya, klorida. Kalau ini ClO min, hipoklorid, klorid, klorat, perklorat. Ini dihafalin, dan muatan ini tetap ya, min. Jadi misalnya nanti ada SO3 2 min sulfit, SO4 2 min, sama-sama 2 min 3 4 ini ion sulfat, dan seterusnya. Ini dihafalin. Kemudian untuk senyawa asam, tata namanya bagaimana, dan senyawa basa. Nah, yang pertama senyawa asam. Senyawa asam itu senyawa yang dapat melepaskan ion hidrogen H+ ketika dilarutkan dalam air, contohnya HCl. Itu asam klorida. Jadi kalau terurai itu akan menjadi ion H+ dan Cl-. Nah, ini ciri-ciri asam. H2SO4, nah kalau diuraikan menjadi H+, dan SO4 tadi ada di ion poliatomik itu selalu 2 min. Makanya kalau kali silang jadi H2SO4. Kalau disetarakan maka ini jumlahnya 2, depannya kasih 2. Nah, ini ada ion H+, makanya disebut senyawa asam. Nah, kebalikannya adalah senyawa basa, yaitu senyawa yang melepaskan ion hidroksida OH- ketika dilarutkan dalam air. Contohnya natrium hidroksida. Kalau terurai jadi Na+ ditambah OH-. Nah, ini adalah contoh senyawa basa. Nah, nanti kalau ada terurai jadi OH- itu senyawa basa. Baik, demikian untuk tata nama senyawa, penamaan. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.